Pelajaran hidup dari Deddy Mulyadi, Kepemimpinan, Budaya, dan Nurani. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dalam dunia yang semakin bising oleh ambisi, pencitraan, dan kepentingan pribadi, sosok Deddy Mulyadi hadir sebagai pengingat bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati, bukan dari jabatan semata. Ia bukan hanya dikenal sebagai tokoh politik, tetapi sebagai figur yang berani berjalan di jalur yang seringkali tidak populer, jalur kejujuran, keberpihakan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari perjalanan hidup dan langkah-langkahnya, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran yang tidak hanya relevan bagi pemimpin, tetapi juga bagi siapapun yang ingin hidup lebih bermakna. Pertama, kepemimpinan bukan soal jabatan, tapi keberanian bertanggung jawab. Deddy Mulyadi mengajarkan bahwa pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa tinggi jabatannya, melainkan dari seberapa besar keberaniannya memikul tanggung jawab. Ia menunjukkan bahwa menjadi pemimpin berarti siap hadir di tengah masalah, bukan bersembunyi di balik meja kekuasaan. Ia tidak segan turun langsung ke lapangan, bertemu masyarakat kecil, menyaksikan penderitaan dengan mata kepala sendiri. Dari sini kita belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang memerintah dari atas, tetapi tentang melihat dari dekat dan bertindak dengan nurani. Kedua, keberanian menjadi diri sendiri di tengah tekanan. Di saat banyak orang memilih aman dengan mengikuti arus, Deddy Mulyadi justru berani tampil berbeda. Cara bicara yang lugas, gaya berpakaian yang sederhana, serta sikap yang kadang kontroversial menunjukkan satu hal penting. Keaslian lebih bernilai daripada kepura-puraan. Ia mengajarkan bahwa menjadi diri sendiri memang berisiko, tetapi kepalsuan jauh lebih berbahaya. Dari sini kita belajar bahwa integritas adalah fondasi utama dalam hidup. Tanpa itu, semua pencapaian hanya akan menjadi hampa. Ketiga, budaya bukan penghambat kemajuan, tapi akar kekuatan. Salah satu nilai kuat yang selalu diperjuangkan Deddy Mulyadi adalah pelestarian budaya dan kearifan lokal. Ia percaya bahwa modernisasi tanpa identitas hanya akan melahirkan generasi yang tercerabut dari akarnya. Melalui sikap dan kebijakannya, ia mengajarkan bahwa budaya bukan sekadar simbol masa lalu, melainkan penuntun moral di masa depan. Kita boleh maju, berkembang, dan berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan jati diri. Pelajaran ini sangat relevan di era globalisasi, ketika banyak orang kehilangan arah karena lupa siapa dirinya. Keempat, empati, kekuatan yang sering diremehkan. Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa empati bukan kelemahan, melainkan kekuatan besar. Ia hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendengarkan. Bukan untuk sekadar memberi janji, tetapi untuk bertindak nyata. Ia mengajarkan bahwa memahami penderitaan orang lain adalah langkah awal dari perubahan. Tanpa empati, kebijakan hanya akan menjadi angka. Tanpa empati, kekuasaan hanya akan menjadi alat penindasan. Dari sini kita belajar bahwa hati yang peka bisa mengubah lebih banyak hal daripada tangan yang berkuasa. Kelima, keberpihakan pada rakyat kecil. Salah satu ciri paling kuat dari Deddy Mulyadi adalah keberpihakannya pada masyarakat kecil. Ia tidak menjadikan mereka sebagai objek pencitraan, tetapi sebagai subjek perjuangan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bahwa keadilan sosial bukan slogan, melainkan pilihan sikap. Keberpihakan selalu menuntut konsekuensi dicibir, disalahpahami, bahkan dilawan. Namun disitulah nilai keberanian diuji. Ia mengajarkan bahwa membela yang lemah bukan tindakan heroik, tetapi kewajiban moral. Keenam, kekuasaan harus diikat oleh nurani. Dari Deddy Mulyadi, kita belajar bahwa kekuasaan tanpa nurani akan melahirkan kesewenang-wenangan. Ia sering menekankan bahwa jabatan hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika nurani menjadi kompas, maka keputusan akan lebih manusiawi. Sebaliknya, ketika ambisi menjadi pengarah, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Pelajaran ini penting bukan hanya bagi pejabat,
tetapi bagi siapapun yang memiliki pengaruh sekecil apapun itu. Ketujuh, hidup harus memiliki nilai, bukan sekadar prestasi. Deddy Mulyadi mengajarkan bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak penghargaan yang kita raih, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan. Prestasi bisa dilupakan, tetapi nilai hidup akan dikenang. Ia menunjukkan bahwa keberanian untuk memilih jalan benar seringkali lebih penting daripada memilih jalan cepat, bahwa hidup yang sederhana namun bermakna jauh lebih mulia daripada hidup mewah tanpa kontribusi. Kedelapan, keteguhan prinsip di tengah kritik dan tekanan. Tidak semua langkah Deddy Mulyadi disambut pujian. Ia kerap menerima kritik, penolakan, bahkan serangan. Namun satu hal yang konsisten, ia tetap teguh pada prinsip yang diyakininya benar. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua kritik harus diikuti, tetapi semua kritik harus dihadapi dengan kepala tegak. Prinsip adalah jangkar yang menjaga kita agar tidak hanyut oleh opini sesaat. Kesembilan, pemimpin adalah pelayan, bukan raja. Salah satu pesan paling kuat dari perjalanan Deddy Mulyadi adalah bahwa pemimpin sejati adalah pelayan. Ia melayani bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar bahwa amanah adalah tanggung jawab besar. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejatinya adalah ujian. Semakin tinggi posisi, semakin besar pula kewajiban untuk merendahkan ego. Penutup, pelajaran untuk kita semua. Deddy Mulyadi bukan manusia sempurna. Ia memiliki kekurangan dan kontroversi. Namun justru dari situlah kita belajar bahwa keberanian untuk tetap berpihak pada nilai, budaya, dan kemanusiaan adalah pilihan hidup yang tidak mudah. Pelajaran terbesar dari Deddy Mulyadi adalah ini. Hidup yang bermakna lahir dari keberanian untuk jujur, peduli, dan bertanggung jawab apapun risikonya. Dan mungkin di tengah dunia yang semakin kehilangan arah, pelajaran inilah yang paling kita butuhkan hari ini.